Baik, mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan teman-teman dari tim implementasi pembelajaran sosial emosional, kegiatan demonstrasi kontekstual pembelajaran sosial emosional kita pada malam ini akan segera kita mulai. Sebelumnya, izinkan saya untuk mengaturkan Pangastun Kara, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Saya berharap Ibu Bapak semuanya pada malam ini dalam keadaan sehat walafiat sehingga kegiatan kita pada demonstrasi kontekstual pada malam ini dapat berjalan dengan lancar. Seperti yang kita ketahui, Bapak Kepala Sekolah dan rekan-rekan semua bahwa KSE atau kompetensi sosial emosional yang kita terapkan menjadi pembelajaran sosial emosional di sekolah, terutama di sekolah pusat keunggulan sangatlah penting. Karena hal tersebut merupakan salah satu pendukung bagi sekolah untuk memberikan pelayanan yang terbaik, terutama dalam penyelenggaraan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Maka dari itu, pada kesempatan yang baik ini, kita akan mengadakan kolaborasi bersama melalui forum demonstrasi kontekstual yang tentunya nanti akan dipimpin langsung oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Imade Buddha Astika SPD NPD, sehingga apa yang sudah kita pelajari Bapak ya secara mandiri dapat kita sampaikan bersama dan kita bahas bersama dan tentunya hasilnya nanti dapat kita diseminasikan kepada teman-teman lainnya yang pada malam ini tidak berkesempatan untuk join, sehingga tentunya produk yang bisa kita hasilkan adalah berupa kesepakatan bersama yang nantinya bisa kita terapkan dalam pembelajaran di SMK Negeri 5 Denpasar yang berbasis pada pembelajaran sosial emosional. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Made Buddha Asika SPD NPD untuk memberikan arahan kepada kami semua. Kepada Bapak Made, kami persilahkan. Terima kasih Pak Gede. Om Swastiastu. Selamat malam semuanya. Kita patut bersyukur, kita sehat semuanya. Mudah-mudahan keluarga kita juga, teman-teman kita juga sehat, dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Teman-teman, para guru yang saya hormati, yang saya banggakan, yang mulai dari ketua Sekolah Pusat Keunggulan atau Program Pusat Keunggulan Budayu, kemudian Pak Gede selaku host juga, kemudian juga sebagai guru penggerak dan juga tergabung dalam komite pembelajaran. Kemudian Pak Kade Arte, selamat malam Pak Kade, terima kasih sudah bisa bergabung. Nah, beliau juga sedang melaksanakan kegiatan calon guru penggerak. Semoga lancar Pak Ade semuanya dan sukses. Dan juga sebagai komite pembelajaran. Kemudian selamat malam Bu Wayana Sini, terima kasih sudah bergabung. Beliau adalah guru agama yang aktif dan juga menguasai IT, yang juga kami ajak bergabung di tim implementasi daripada pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian selamat malam Bu Lo Yuliani, beliau adalah guru bahasa Indonesia yang bergabung, yang merupakan wakil juga guru umum, yang juga kita ajak bergabung di dalam tim, nanti akan bisa memberikan diseminasi kepada teman-teman yang belum kesempatan di sini, khususnya di pelajaran umum. Kemudian selamat malam juga Bu Desi, ini adalah guru kita yang paling junior di antara kita, tapi aktif di IT, yang akan memberikan juga dukungan, baik itu dalam bentuk operasionalnya maupun di dalam implementasi KSP yang sudah kita terapkan di sekolah kita ini. Bapak Ibu semuanya, kita ketahui bahwa pembelajaran itu tidak hanya berbentuk keterampilan dan pengetahuan saja, tetapi kita juga harus
mengkondisikan pembelajaran kita sebagai seorang guru, yaitu bagaimana kita mengelola daripada sosial emosional kita. Nah, ini merupakan salah satu pendukung yang sangat penting bagaimana kita mengkondisikan pembelajaran dengan nyaman kepada anak-anak kita semua. Bapak Ibu, kata emosional itu biasanya dikaitkan dengan istilah negatif ya. Jadi berpikiran negatif. Namun kita semuanya harus memiliki emosional. Kalau tidak memiliki emosional ya kita nanti tidak akan ada kemauan atau kiat untuk kita berbuat. Itu. Jadi pendorong secara intrinsik semuanya daripada kita untuk melakukan satu kegiatan itu harus ada emosional. Eh, Lupa saya sampaikan, jadi hasil akhir nanti kita dalam melaksanakan kegiatan ini adalah kita akan menyusun rencana tindak lanjut secara bersama yang bisa kita menjadikan acuan dalam proses pembelajaran program sekolah di sekolah kita. Nah, nanti Bapak Ibu sudah kami berikan materinya dan sudah mungkin dipelajari, kemudian juga sudah memberikan ataukah merangkum di format yang kami berikan juga yaitu tabel daripada hasil belajar mandirinya. Nanti kami mohon Bapak Ibu mempresentasikan secara umum apa yang Bapak Ibu sudah pahami secara teori dan juga sudah Bapak Ibu praktekkan sebagai seorang guru terkait dengan KSP ini. Nah, itu sebagai pembukaan yang Bapak sampaikan. Nah, lanjut kita ke inti daripada pembahasan kita ini, yaitu kita kenapa harus belajar atau menguasai atau mengimplementasikan KSP ini. Ya, karena ini seperti tadi saya bilang, kita harus punya emosi semuanya. Namun emosi kita ini harus kita kendalikan. Ya, ya harus kita kendalikan ke arah yang positif sehingga itu akan membawa dampak kepada anak-anak kita yang kita berikan pendidikan. Nah, itu yang secara umum kita sampaikan. Nanti selebihnya Bapak Ibu saya serahkan bisa presentasi hasil daripada pembelajaran Bapak Ibu yang singkat ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan bisa membantu kita semua untuk menyusun rencana tindak lanjut. Untuk itu mungkin kita berikan waktu masing-masing teman-teman itu 5 menit ya untuk presentasi. Tidak usah banyak-banyak, tetapi secara umum saja. Apa sudah siap Bapak Ibu? Siap, Bapak. Baik, terima kasih. Nah, kalau begitu saya mulai dari eh, RTL apa namanya itu hasil belajar mandirinya Pak Gede, nggih. Nggih. Silakan Pak Gede. Baik, mohon izin Bapak Kepala Sekolah Nggih, dan Ibu Dayuwarini selaku Ketua Tim untuk men-share screen hasil belajar mandiri saya, Bapak ya. nggih, silakan. Sudah terlihat, Bapak? Sudah jelas Oke, Pak Gede. baik. Jadi dari hasil yang sudah saya pelajari dari apa materi KSE maupun PSE yang sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, saya dapat menyampaikan beberapa refleksi yang sudah saya buat di dalam tabel hasil belajar mandiri. Yang pertama, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Refleksi yang pertama, tuliskan kata-kata kunci dari pemikiran tersebut dan makna yang maknanya bagi saya pribadi. Jadi dari pembelajaran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama, Bapak. Jadi ada dua Hmm, kata kunci yang saya dapatkan, yaitu setiap peserta didik atau murid kita memiliki kodrat alam dan kodrat zaman, Ya, di mana kodrat alam tersebut merupakan hal-hal baik yang sudah mereka bawa dari sejak lahir, Bapak. Kemudian kodrat zaman adalah hal-hal yang mempengaruhi perkembangan mereka di dalam menuntut ilmu pendidikan. ya, Sehingga yang namanya kodrat alam tentunya
tidak bisa kita rubah secara cepat, memerlukan proses yang cukup panjang, Bapak. Karena Iya, kodrat alam itu berhubungan dengan karakter mereka yang sudah dibawa dari dalam perut ibunya. Kemudian yang kedua berhubungan dengan intelektualitas mereka. iya, Sementara kodrat alam adalah bagaimana teknologi informasi beserta budaya-budaya barat, budaya laten yang sangat mempengaruhi budaya kita ke depannya. iya, Nah, sehingga di sini bagaimana saya memaknainya, ya menghayati makna tersebut sebagai seorang pendidik adalah bagaimana saya sebagai seorang pendidik mampu menuntun murid tersebut, peserta didik tersebut dengan segala macam kekuatan kodratnya untuk mm-mm, mencapai keselamatan, kebahagiaan setinggi-tingginya, baik dia sebagai manusia pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Di iya, mana tujuan pendidikan sebenarnya adalah bukan membuat orang pintar, tetapi membuat orang mencapai kebahagiaannya. iya, Nah, jadi sebagai guru, saya bertugas sebagai seorang pamong. Bagaimana peserta didik saya selalu berada di rel yang benar, sehingga mereka nantinya tentunya mampu uh, mengistilahnya mengapresiasi diri mereka melakukan hal-hal yang negatif sehingga mereka bisa berguna bagi diri mereka sendiri dan bagi masyarakat. Itu yang iya, pertama. Kemudian refleksi yang kedua adalah berhubungan dengan budi pekerti, Bapak. mm-mm, Jadi selain ada kodrat alam dan kodrat zaman, budi pekerti memiliki hal yang sangat penting karena dasar dari pendidikan itu adalah pendidikan budi pekerti. Bagaimana pembelajaran budi pekerti, di mana pembelajaran itu merupakan tentang bagaimana kita mempelajari jiwa manusia secara holistik. Dari mm, bagaimana guru mampu uh, meningkatkan atau menyuburkan pendidikan budi pekerti sehingga murid yang dihasilkan dari sekolah yang kita banggakan ini bukan hanya sekedar mereka yang pintar, mereka yang mampu mengikuti teknologi, tetapi juga mampu mempertahankan kearifan lokal berdasarkan budi pekerti. Nah, iya, sehingga di sini perlu adanya cipta rasa karsa sehingga manusia-manusia yang apa namanya dihasilkan dari produknya kita juga memiliki rasa yang halus, kemudian bagaimana mereka mampu berinovasi sesuai dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan kearifan-kearifan lokal yang ada. Seperti mungkin di iya, sekolah kita, walaupun SMK Negeri 5 Denpasar memiliki visi, misi, dan jauh ke depannya, tetapi kita tetap menjunjung seni dan budaya Bali melalui seni kerawitan kita. Nah, iya, sehingga selain sehat jasmaninya, kemudian kreatif, inovatif juga memiliki budi pekerti. Karena dimanapun kita berada, budi pekerti tetap kita junjung tinggi. Seperti itu, iya, Bapak. iya, Kemudian berbicara mengenai pembelajaran sosial emosional berdasarkan Kasel. Nah, jadi di sini Kasel ya merupakan salah satu juga pemikiran dari beberapa ahli seperti itu. Nah, di sini pemahaman baru sebelumnya saya berpikir seperti apa sih Pak sebelum saya mempelajari tentang ini. Nah, kadang sebelum saya tahu tentang pembelajaran sosial emosional itu, jadi saya menganggap bahwa murid itu harus mengikuti perkataan guru, Bapak. Nah, mungkin iya, itu yang awalnya saya berpikir seperti itu. Namun ternyata murid juga memiliki sosial emosional yang berbeda-beda. iya, Ini berdasarkan background keluarga, di mana setiap individu murid kita itu memiliki background keluarga yang berbeda, yang sangat berpengaruh terhadap sosial emosional mereka. Sebagai contoh nih Pak, sebelum kita iya, memulai pembelajaran, jadi ada murid kita yang sudah makan, ada yang belum makan, atau mungkin ada yang dimarahi oleh orang tuanya di rumah, ada yang tidak diberi bekal. Nah itu ternyata sangat berpengaruh terhadap sosial emosional mereka dalam mengikuti pembelajaran. Nah, seperti iya, itu. Nah, jadi di sini kita sebagai guru wajib mengenali hal tersebut. Nah, iya, itu yang sebelum saya belajar ini, saya menganggap semuanya siap. Padahal iya, kenyataannya kita yang harus mempersiapkan mental dari anak tersebut untuk mengikuti pembelajaran. iya, luar Oke, biasa. kemudian dari definisi dan tujuannya, jadi sebelumnya saya berpikir bahwa ya di sini ya
bahwa setiap anak itu ya yang belum siap itu kita paksakan untuk belajar, Bapak. Nah, padahal sejatinya kita harus mengkondisikan dulu Ya, mental mereka, kesiapan mereka. Salah satu yang sudah kita terapkan di sekolah adalah melakukan senyap, Bapak. Ya. Jadi senyap itu salah satunya berfungsi agar murid itu memiliki kesadaran diri, ya, mindfulness. Jadi kesadaran yang utuh, jiwa mereka benar-benar siap untuk mengikuti pembelajaran kita secara utuh. Kita berikan waktu selama 15 menit untuk uh, kalau bahasa Balinya nyiksik bulu itu introspeksi diri Bapak, serta ya, mengumpulkan energi-energi positif yang mereka perlukan dalam belajar dan membuang jauh-jauh energi negatif yang mengikuti mereka seperti itu. ya, Sehingga satu perubahan yang dalam sosial ekonomi yang dalam kerangka Castle yang sudah saya lakukan terapkan. Nah, di sini adalah senyap seperti ya, yang program yang sudah Bapak terapkan 15 ya, menit sebelum mereka mengikuti pembelajaran dan 15 menit sebelum mereka pulang. Sehingga mereka pulang benar-benar tidak ada beban, Bapak. ya, Jadi fokusnya kembali ke keluarga, kemudian mereka di jalan juga fokus, sehingga mungkin kalau kita lihat menghindari terjadinya kecelakaan karena mengantuk, karena lelah, dan karena stres seperti itu. Dan anak-anak memang benar-benar ikhlas untuk pulang ke rumah seperti itu. ya. Jadi di sini Oke. salah satu poin hasil yang kita bentuk di sini adalah kesadaran emosi emosi ya, bagaimana kita Ya, mampu mengajak peserta didik untuk memiliki kesadaran penuh sebelum memulai pembelajaran dan mengakhiri pembelajaran seperti yang sudah kita terapkan di sekolah. ya. Kemudian, nah, hal menarik dan baru yang saya pelajari, tadi saya sudah sebutkan Bapak, yang pertama adalah kesadaran diri. Jadi bahwa Mhm. saya sebagai guru bukan sumber segala-galanya, Pak. Guru juga Ya. manusia, begitu. Mhm. Sehingga sebisa mungkin saya harus mampu menjaga emosi di kelas, jadi tidak sedikit-sedikit tersulut, dan Mhm. kita harus memahami bahwa karakter siswa kita di umur 18, 16, 17 tahun memang masanya seperti itu. Ya. Itu idealnya seperti itu. Lalu bagaimana saya mengakomodir. Nah, di sini ada manajemen diri, Bapak. Nah, Ya. bagaimana saya mampu mengakomodir pendapat siswa? Nah, di sini kita sudah masuk pada pembelajaran yang berfokus pada peserta didik dan berdiferensiasi, Bapak. Karena Ya. setiap murid tentunya memiliki keinginan dan ide-ide yang bervariasi. Nah, Ya. jadi sebagai guru, ya, bagaimana saya memanage hal tersebut menjadikan ide-ide dari anak-anak tersebut sebagai salah satu sumber belajar bagi teman-teman lainnya, termasuk diri saya sendiri, Bapak. Karena kadang-kadang Ya. saya juga banyak belajar dari siswa saya, seperti itu. Mhm. Kemudian hal menarik yang lain adalah kesadaran sosial, Bapak. Jadi bahwa saya menyadari bahwa sebagai guru harus memberikan perhatian penuh kepada murid, Bapak. Ya. Jadi, dan di sini kita tidak hanya dituntut untuk menyelesaikan materi, tetapi bagaimana kita mampu menciptakan suasana yang menyenangkan di Ya. kelas kita, mampu menghadirkan suasana yang membuat mereka kritis untuk bertanya dan membuat mereka mampu berkolaborasi dengan teman-teman lainnya. Mhm. Nah, sehingga kalau mereka senang, Bapak, senang dengan Ya. gurunya, otomatis akan mau mengikuti pembelajarannya dan pengalaman saya di kelas saya, hasilnya juga anak-anak akan mampu menyerap pembelajaran baik teori maupun praktek secara lebih optimal, Pak. Ya. Kemudian dari keterampilan berelasi, Bapak. Jadi di satu sisi guru harus memiliki border ataupun menjaga jarak dengan murid. Tetapi di satu sisi kita juga harus memberikan Hubungan ruang bagi murid kita keluar. untuk bercerita, kemudian Mhm. kemudian memiliki kedekatan secara emosional sehingga mereka mampu jujur, tidak ada rasa takut untuk menyampaikan keluh kesah mereka. Nah, sehingga kita menjadi tahu keinginan mereka seperti apa, Pak. Nah, di Mhm. sana kelebihannya guru akan lebih mudah untuk memahami murid dan kita akan lebih paham mau dibawa kemana proses pembelajaran kita ke depannya tentunya untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Seperti itu, Pak Ya. Made. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana kita mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Nah, di sini selama ini kan guru yang mengambil keputusan, Bapak. Ya. Benar kan Pak ya, seperti itu. Jadi Betul. contohnya dalam praktek. Nah, nanti kita praktek ini. Nah, semua jadi dari guru. Tetapi di sini dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah, jadi
kita sebagai guru ya mampu Hmm. meningkatkan keinginan murid untuk belajar dengan cara Ya, menyerap aspirasi mereka. betul. Seperti itu. Dan jadi murid diberikan tanggung jawab untuk menentukan tema sampai hasil akhir seperti yang kita lakukan di PAS ya kan sekolah kita sudah tidak ada PAS lagi tetapi sudah melalui Yuk project based kerja. learning. Nah, itu adalah salah satu wujud nyata yang sudah kita terapkan dalam proses pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Jadi siswa Ya, memang bertanggung jawab dari awal sampai akhir. oke. Sebelum Ya, lanjut Pak Gede, itu iya. nomornya nomor 5 ya. Ya, Buku empatnya sekarang dua. nomor 5 Pak. Oh Ini enggak, tadi ya, tadi ini empatnya ada dua nih. poinnya ada Bukan? 5 Pak ya. Nggih, Ah, maaf itu Pak, 5. yang Ah, salah. ah. Nggih, ini nomor 5. Nggih. Ya, Oke, oke, boleh dilanjutkan bagus Pak? sekali. Oke, Nggih. lanjut, lanjut, boleh. Bagus. Kemudian ada berkesadaran penuh atau sebagai sering kita sebut dengan istilah mindfulness Pak. Mindfulness ya. Nah, jadi bagaimana dari penjelasan konsep kesadaran penuh ini yang berhubungan dengan apa yang sudah saya ketahui sebelumnya. Nah, di sini yang mungkin banyak guru yang tidak sadar ya bahwa mindfulness itu sangat penting, Bapak. Mindfulness itu berarti kita sadar penuh bahwa kita sedang mengajar, Pak. Ya, Jangan sampai kita memikirkan hal-hal lain di kelas. Sebagai contoh, ya, memikirkan keluarga di rumah, memikirkan tugas, misalnya tugas lain. Nah, kalau ya, kita misalnya konsentrasi kita sudah terbagi, Pak, itu berarti ya, kesadaran penuhnya tidak ada, mindfulness-nya tidak betul. ada. Nah, Hmm. jadi sebisa mungkin saya sepenuhnya hadir dan fokus dalam proses pembelajaran, Pak. Fokus terhadap Ya, kebutuhan murid. Nah, jadi tidak lagi memikirkan yang lain. Dari saya baru masuk di depan pintu saya sudah berusaha untuk tersenyum, Pak, walaupun mungkin saya sedang sedih begitu. hmm. Nah, tetap saya harus tersenyum, jangan sampai Senyum ya. emosi itu kan ada emosi positif dan ada emosi Berarti negatif saya. negatif Nah, ya. jangan sampai emosi negatif saya nanti juga akan mempengaruhi murid seperti itu. Ya, Nah, kemudian hal menarik baru yang saya pelajari, Pak. Nah, ya. ternyata saat kita fokus dalam mengajar, ternyata luar biasa akan terjadi ikatan sosial emosional yang terjalin, Pak. Hmm. Jadi di sana Ya. akan ada uh, relax begitu, sikap Hmm. yang relax, murid relax, guru relax. Jadi tidak tegang dalam mengajar, ada Ya. percandaan-percandaan yang ringan sehingga murid Hmm. itu juga tidak merasa sungkan Pak dengan kita. Betul. Jadi proses belajar yang aktif itu akan terjalin itu saya sudah membuktikan di kelas saya seperti itu. Hmm. Nah, kemudian yang terakhir Pak, nah pemetaan Ya, dimensi elemen profil Pancasila dan 5 kompetensi sosial. Nah, hal yang baru dan menarik yang saya pelajari, nah ternyata di sini selama ini kan kita untuk membuat RPP-nya itu baru di profil Pancasila ya Bapak, yang betul. kita masukkan. Nah, ternyata elemen dalam profil Pancasila dan lima kompetensi dalam sosial Sosial. emosional ini itu bisa kita integrasikan dalam RPP Bapak, dalam proses Ya, pembelajaran. Sehingga RPP kita itu bunyinya tidak kaku Bapak. Nah, jadi ya, proses-proses dalam lima 5 KSE itu bisa dimensi. kita Ya, masukkan dimulai dari pembukaannya seperti apa, ya, penutupannya bagaimana, dan yang terakhir di kegiatan inti seperti apa, di penutupannya seperti apa. Jadi mungkin ke depannya ini yang perlu kita tambahkan ke dalam tindak lanjutnya Pak. Jadi kita bisa ya, menghasilkan rencana rencana lagi bukan RTP lagi Pak karena kita sudah ya. kurikulum merdeka berarti modul Implementasi pembelajaran ya. Bapak ya. Jadi Ya, yang mengintegrasikan bukan hanya profil Pancasila tetapi juga KSE di KSP. dalamnya. Nggih. Ya, Mungkin betul. itu refleksi pembelajaran yang dapat saya ambil dari materi yang sudah saya pelajari secara mandiri, Bapak. Jadi Oke, mohon petunjuk dari Bapak Kepala Sekolah. Terima kasih, Bapak. baik. Nggih. Luar biasa Pak Gede. Nggih. Jadi sudah secara umum itu sudah mengenai sekali dan kunci-kuncinya Bapak Gede sudah dapatkan ya. Nah, nanti kita akan sharingkan kepada teman-teman yang belum sempat kita ajak di pertemuan ini ya, di Zoom ini. Baik, terima kasih. Ini luar biasa. Jadi waktunya yang kita berikan 5 menit, 7 menit itu tidak terasa ya lewat. Sekarang siapa yang mau jadi volunteer satu aja lagi? Saya kira ini kan kalau materinya sama dipelajari itu pasti mendekati walaupun mungkin ada perbedaannya.
Bu Arsini, kalau dari mata pelajaran umum coba dipresentasikan hasilnya. Oke, baik, terima kasih Bapak. Mm-mm. Ibu Arsini mau share screen Ibu? Mau Pak deh, Pak tolong nih. Ya bisa di-share ke WA saya dulu Bu ya. Mohon menunggu ya Bapak Ibu. Iya. Ya, sambil menunggu. Nah, itu teman-teman. Jadi ternyata di sini kan KSE ini luar biasa pengaruhnya terhadap kita mendidik anak-anak kita di kelas, dimanapun, di lingkungan sekolah maupun di luar. Jadi ini sangat mempengaruhi keberhasilan tidaknya. Tidak hanya kita berpacu pada materi saja kan, tapi yang terpenting adalah memperhatikan daripada apa namanya itu kodrat alamnya dan kodrat zamannya untuk anak-anak kita itu yang diberi sampaikan oleh Pak Gede tadi itu. Jadi kita tidak selalu sebagai guru, kapan kita akan menjadi guru, menjadi pendidik, dan menjadi temannya dia, sehingga dia bisa terbuka. Oke, ini udah tampil buat sini. Terima kasih. Terima kasih Silakan. sudah dibantu. Selamat malam Bapak Ya, Kepala Sekolah. Selamat selamat malam malam. Bu Dewi selaku Ketua SMK kita dan selamat malam teman-teman semua. Izin sharing hasil refleksi yang telah saya lakukan terhadap 5 bacaan yang telah di-sharing tadi sama Bapak Kepala Sekolah secara mandiri. Mohon nanti eh, penguatannya lagi karena saya baru pertama mengikuti kegiatan seperti ini, tidak seperti Pak Ya, Dede yang sudah mempunyai lisensi guru penggerak. Siapa tahu saya bisa mengikuti juga Pak Dede nantinya. ya Untuk Sengkara ya. yang pertama dari filosofinya belajar, filosofinya pendidikan belajar dewantara, yang saya lihat dari pernyataan yang pertama mungkin mirip dengan Pak Gede di mana kata kuncinya adalah menuntun kekuatan kodrat, keselamatan dan kebahagiaan. Di mana kita sebagai guru atau sebagai pendidik kita harus sebagai pamong yang dapat menuntun peserta didik sehingga mereka mendapatkan kemerdekaan dalam belajar dan tujuan akhirnya adalah mereka bahagia dalam melaksanakan pembelajaran serta bisa bermanfaat untuk diri dan orang yang ada di sekitarnya. Terus Ya, apa sih makna yang kita bisa petik dalam filosofi tersebut bahwa seorang guru wajib menjadi pamo, menjadi pauladan peserta didik itu sendiri. Karena kita bisa melihat kodrat anak dan kodrat zaman, di mana kodrat anak belajar itu tidak hanya sekedar transfer pengetahuan dari pendidik kepada peserta didik, tetapi pendidikan adalah memanusiakan manusia sesuai dengan kodratnya yang berasal dari latar belakang yang berbeda. ya, Ternyata Pak Gede untuk pernyataan yang kedua. Untuk yang pernyataan kedua, kata kuncinya adalah budi pekerti, holistik, cipta, rasa, dan kata. Di mana ya. pendidikan tidak hanya transfer pengetahuan, namun proses pembentukan budi pekerti. Budi pekerti. Bagaimana saya menghayati peran pendidik di dalam filosofi yang kedua ini, bahwa kita seorang pendidik harus mampu menumbuhkan motivasi peserta didik untuk membangun perhatian yang berkualitas pada materi tidak hanya di bidang pengetahuan, tapi soft skill-nya. Bagaimana dia mampu memiliki perasaan yang halus, bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk, dan menentukan ke arah mana dia akan bertindak selanjutnya setelah dia mendapatkan pendidikan selama sekolah di SMK. Oke, untuk pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka level, ini benar-benar materi baru yang baru kali pertama saya pelajari bahwa pembelajaran sosial emosional ini saya awalnya mengira bahwa pembelajaran itu diberikan oleh masing-masing guru mapel. Ternyata pembelajaran sosial emosional ini harus diberikan secara kolaboratif. Semua komunitas sekolah bekerja sama dalam melakukan proses pembelajaran sosial emosional. Tidak bisa menyendiri tersendiri, guru mapel sendiri-sendiri mengajarkan, tetapi butuh kerjasama dan kolaborasi. Ya, Opsi yang ingin perubahan yang ingin saya terapkan setelah memahami pembelajaran sosial emosional kerangka sosial. Ya, saya akan merancang pembelajaran di mana melibatkan peserta didik menjadi lebih aktif, berpusat kepada peserta didik.
seperti tadi yang Pak Dia sampaikan, kita memberikan kesempatan kepada siswa mulai dari awal merancang kegiatan yang dia lakukan, mendesain prosesnya, sampai pengambilan keputusan terhadap pembelajaran itu sendiri. Nah, untuk Ya, definisi bagian B-nya, bahwa pemahaman awal saya awalnya PSE itu diterapkan hanya pada anak usia dini, tetapi ternyata PSE sangat penting diterapkan di semua jenjang pendidikan, apalagi kita di SMK, dan notabene nanti dia akan bekerja sama berkolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri ketika melakukan PKL seperti itu. Bisa dinaikkan lagi Pak Gede. Nah, hal ya, yang baru saya pelajari itu adalah keberhasilan karir seseorang sangat ditentukan oleh kecerdasan sosial emosional, bukan ya. hanya kecerdasan pengetahuan saja. Nah, kalau yang saya pelajari tentang kesadaran diri, di mana seseorang dapat bekerja secara profesional jika kesejahteraan psikologis dan diri sendirinya itu tercapai. Jadi seandainya saya ada masalah di rumah, kemungkinan besar saya akan membawa permasalahan itu di dalam proses pembelajaran. Inilah yang memerlukan kesadaran diri seorang guru, bahwa permasalahan itu tidak boleh disangkut pautkan di dalam pendidikan. Kita harus sadar penuh bahwa kita hadir di sana sebagai seorang guru yang harus bisa menyeting pembelajaran secara menyenangkan, sehingga murid bisa terlibat dengan tenang dalam pembelajaran kita. Terus manajemen diri. Oke, yang hal menarik yang saya pelajari adalah salah satu kunci dari manajemen diri adalah mengambil jeda dari segala emosi dan pikiran. Jadi ketika saya Hmm. emosi atau pikirannya dikalut, mungkin bisa menyendiri sebentar di perpustakaan Bapak, itu yang hal menariknya. Untuk kesadaran sosial, masing-masing individu merasakan dirinya dengan cara berbeda. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa peserta didik itu harus sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi mereka mempunyai cara berkembang yang berbeda-beda. Mungkin nanti bisa diterapkan dengan menggunakan pembelajaran diferensiasi di kelas. Untuk keterampilan berelasi, ini kita yang sangat menarik bahwa menciptakan relasi yang positif akan menjadikan kita mendapatkan pengalaman yang baru dan chance yang banyak di Ya. masyarakat. Untuk pengambilan keputusan, ya mengambil keputusan adalah kemampuan untuk mengambil pilihan yang positif untuk membangun atas dasar kepedulian. Tidak hanya atas dasar kepentingan pribadi, tapi kepentingan bersama. Oke, untuk yang berkesadaran penuh, nah bagian dari perasaan hati, pikiran dan hati, perasaan bahagia bisa diciptakan diri sendiri dari pikiran dan hati. Jadi inilah nanti kita gali di dalam proses belajar yang menyenangkan. Bagaimana kita bisa memunculkan perasaan bahagia siswa di kelas, sehingga dia bisa belajar dengan menyenangkan. Tujuan pembelajaran yang ingin kita capai juga akan tercapai. Ya. Nah, hal menarik yang baru saya pelajari adalah mindfulness ini adalah sesuatu yang kita miliki secara alami. Namun hal tersebut akan tersedia bagi kita ketika kita melatihnya setiap hari. Memang sudah punya, namun Ya. kita latih dengan kebiasaan-kebiasaan seperti tadi yang dibilang sama Pak. Jadi ini kita lakukan di sekolah, kita ciptakan kondisi siswa yang siap untuk belajar seperti itu. Nah, untuk yang terakhir, pemetaan dimensi elemen profil kerja Pancasila dan 5 kompetensi sosial emosional ini ternyata selaras. 5 KSE ini selaras dengan pemetaan dimensi elemen profil pelajar Pancasila. Seperti yang Pak Gade bisa saya ide dengan Pak Gade tadi, jadi ini bisa dimasukkan di dalam dimensi elemen profil Pancasila. Dalam pembuatan modul ajar, mungkin ini akan menjadi modul ajar yang bagus dan nanti bisa diimplementasikan dengan baik kepada peserta didik. Untuk seperti itu, Ya. Bapak dan teman-teman, terima kasih atas waktunya. Iya, luar biasa. Kasih tepuk tangan dulu, ya. Jadi ternyata Bapak Ibu dengan waktu singkat materi yang saya share dari kemarin apa tadi pagi ya? Kemarin ya, Tadi pagi, Pak. tadi pagi itu sudah bisa menyerap ya. Jadi sebagian penuh, walaupun mungkin cara menyebutnya berbeda dengan Pak Gede, nah, karena kita tuh wajar, kita kan berbeda, ya tidak harus sama persis tuh. Jadi pemahamannya sudah masuk semua ya. Oke, kita sepakat lagi satu ya. Untuk kita mengingat waktu karena ini bisa dua aja kita sudah bisa memaknai bahwa Bapak Ibu sudah paham dan sudah menerapkan ya di kelas. Kira-kira di antara tiga orang ini siapa yang mau jadi volunteer lagi satu?
Apa Bu Dayu, Pak Kadek ataukah Bu Iluh? Silahkan. Karena waktu juga kita tidak mungkin semuanya Saya ini. rasa Bu Yulia, Bu Yuli coba Pak. Bu Yuli. Ya. Oh ya. Oh ini ditunjuk Bu Yuli. Bu Ya Yuli, silahkan. mungkin bisa kirim Mm-mm. Oh, iya. formatnya Silakan. ke Sebentar Pak Gede. WA saya Bu ya. Ini Bu Oke. Dayu langsung nunjuk saya nih. Ya. Bahasa Indonesianya Bapak Oh kolaborasi. ya ya, bagus lah. Tadi kan sudah Pak Gede, Ya, dari dan agama, apa sekarang vokasi bahasa sudah ada, Indonesia kemudian dari akhlak sudah, agama ya, kan. Nah, agama sekarang bahasa Indonesia. Oke, Indonesia. itu katanya Bu Yuli. Oke, siap. Tunggu sebentar. Ya, kita di sini diskusi, nanti mudah-mudahan manfaatnya itu kita akan bisa sampaikan kepada teman-teman ya. Jadi apa namanya itu materi-materi yang kita akan rangkum nantinya. Sebentar, Bapak. Masih diproses. Oke, setelah ini kita akan coba merefleksi, kemudian mengidentifikasi apa-apa yang sudah kita lakukan di sekolah dari apa yang Bapak Ibu pelajari. Oke, nanti kita sama-sama akan memilih indikator-indikator yang sudah disiapkan Mohon untuk. maaf Bapak, ini Bu Yulinya sudah siap sepertinya Pak. Oh sudah, oke, Iya, silakan ditampilkan. iya, sebentar Pak G. Oke. Iya, oke, sudah tampil. Silakan Bu Oke. Yuli. Baik, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah Iya, dan Bapak oke. Ibu tim PSE yang hadir pada hari ini. Selamat malam. Pada kesempatan hari ini, terima kasih atas waktunya. Saya akan mempresentasikan terkait dengan eh, proses kegiatan diskusi dengan topik filosofi pendidikan Ki Dewantara. Jadi refleksi pernyataan pertama terkait dengan kata kunci yang dapat saya tangkap terkait dengan filosofi tersebut, yaitu dari kata menuntun, di mana makna dari kata menuntun tersebut, silakan naik ke background ke atas Pak Oke. Makna kata kunci, back di bawahnya lagi, uh, terus ke bawah. Oke. Nah, di sini dapat saya sampaikan, jadi sebagai seorang pendidik ya, jadi kita harus memberikan sumber energi positif bagi anak untuk mengarahkan dan mampu menuntun mereka dalam proses belajar mengajar dengan cara merancang ataupun mendesain secara matang proses kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan, sehingga nanti dari situ akan ada perubahan tingkah laku yang diharapkan dapat terwujud bentuk keterampilan dan sikap positif dari mereka. Itu yang pertama. Untuk refleksi yang kedua, silakan di sentral ke atas. Oke, kata kuncinya yaitu budi pekerti, jiwa holistik, cipta, rasa, dan karsa. Oke, lanjut ke bawah, ke atas. Jadi di sana diharapkan seorang pendidik harus memiliki pengembangan budi pekerti dan karakter anak-anak melalui kegiatan pembiasaan yang dilakukan di sekolah. Oke, baik. Untuk selanjutnya, silakan dilanjutkan Pak Gede. Nah, untuk pembelajaran sosial emosional berdasarkan kerangka ESA di sana, jadi sejarah dan penelitian pembelajaran sosial dan emosional GESAL ini merupakan pemahaman baru yang sebelumnya eh, agak asing untuk saya. Jadi hal ini memicu pemikiran saya bahwa pembelajaran sosial dan emosional ini terbatas dengan pengetahuan tentang mengelola emosi. Ternyata pembelajaran sosial dan emosional memberikan fondasi yang kuat bagi murid untuk kesuksesan. Sebab kecerdasan tidak mencakup menjadikan seorang menjadi sukses Bapak Ibu. Jadi bila mana tidak didukung dengan sosial emosional yang baik, otomatis dia tidak akan bisa beradaptasi dengan lingkungan sosial yang baik pula. Seperti itu. Baik, untuk berikutnya, yang kedua, jadi menciptakan lingkungan belajar
hal yang baru yang mungkin saya akan lakukan terkait dengan topik di atas itu, jadi menciptakan lingkungan belajar dan pengalaman belajar yang aman dan nyaman serta melibatkan semua komunitas yang ada di sekolah maupun yang ada di lingkungan masyarakat seperti itu. Oke, dilanjutkan. Banyak ya saya Pak. Oke, jadi untuk yang B itu definisi tujuan dan pendekatan pembelajaran sosial dan emosional. Jadi pemahaman baru yang sebelumnya saya pikirkan bahwa kompetensi sosial dan emosional akan terbentuk dengan tersendirinya bersamaan dengan proses pembelajaran kelas. Ternyata pembelajaran emosional sosial emosional itu juga bisa diterapkan secara langsung. Mungkin naik ke atas sedikit Pak Den. Baik. Oke. Diterapkan sosial, pengembangan keterampilan sosial emosional akan membawa dampak buruk secara akademik dengan murid berkembang secara sosial dan emosional bersama dengan perkembangan secara akademik juga. Jadi perubahan yang ingin saya terapkan di sini yaitu mungkin kita melihat bahwa kurangnya pemahaman ataupun karakter sosial emosional yang terjadi di siswa kita. Salah satunya yaitu kesadaran dari siswa yang kurang. Mungkin memang kita menggunakan kurikulum merdeka, jadi siswa itu bebas berkreativitas dalam proses kegiatan pembelajaran. Tapi di sini proses kegiatan sosial emosional menurut saya sih kurang. Karena apa? Karena mereka kurangnya kesadaran dalam dirinya apakah boleh, mungkin yang kita lihat keseharian mereka, apakah boleh siswa itu ke sekolah dengan menggunakan rambut merah seperti itu. Jadi banyak aturan-aturan yang mungkin yang sudah kita terapkan di SMK 5 dan Pasar, tapi ternyata banyak juga siswa yang kurangnya sosial emosionalnya itu yang tumbuh pada dirinya, bahwa kepercayaan diri ataupun istilahnya kesadaran diri sendiri bahwa apakah boleh saya istilahnya ke sekolah dengan menggunakan rambut merah, mungkin itu yang harus diperhatikan. Dan satu lagi mungkin yang perlu kita rubah di sana adalah siswa itu, ada beberapa siswa yang penampilan performanya yang tidak rapi dengan diberikan bentuk pakaian yang memang sudah sesuai dengan ukuran tapi ternyata dicuitkan seperti itu. Dan ada juga yang bentuk rambutnya yang sekarang yang lebih trennya mungkin sesuai dengan Ya, silakan. yang trennya ada bentuk garis di bagian kanan ataupun kiri. Ada beberapa siswa kita yang kita lihat seperti itu. Jadi mungkin itu perubahan yang mungkin kita harus perhatikan dalam proses untuk menumbuhkan karakteristik ataupun perilaku sosial emosional yang ada di sekolah kita dari siswa tersebut. Oke, untuk manajemen diri di sana, salah satu kunci dari manajemen diri adalah pengambilan jeda, hampir sama dengan yang disampaikan sama Bu Arsini. Jadi pengambilan jeda dari segala emosi, pikiran, melatar belakangi kegunaan kata, dan perilaku yang sering kita lakukan saat kita stres dengan teknik kata stop itu kan sudah ada di modulnya seperti itu. Bawah Pak De. Oke, saya lanjutkan yang keempat, hal yang menarik dan baru saya pelajari terkait dengan keterampilan berelasi, di mana keterampilan berelasi ini untuk menciptakan relasi yang sehat, sportif, kita perlu berkomunikasi secara efektif dan empatik. Jadi proses komunikasi itu harus aktif di lingkungan sekolah kita seperti itu, termasuk guru dan siswa juga. Untuk yang nomor 5, hal yang menarik yang baru yang saya pelajari untuk pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, yaitu mungkin bisa dinaikkan ke atas Pak Gede. Oke, yaitu pengambilan keputusan, kemampuan untuk mengambil pilihan-pilihan membangun dan berdasarkan atas kepedulian, pertimbangan-pertimbangan standar-standar etis dan aman, serta untuk mengevaluasi manfaat konsekuensi bermacam-macam tindakan perilaku untuk kesejahteraan psikologis dalam diri sendiri, masyarakat, dan kelompok. Oke, silakan dinaikkan lagi sedikit Pak Gede. Oke, yang terakhir itu yaitu berkesadaran penuh ya. Dari bagian 1, penjelasan konsep kesadaran penuh ini
dalam diri manusia secara alami orang memiliki kesadaran penuh sengaja ataupun sadar dalam melaksanakan sesuatu dengan landasan yang ingin tahu. Terkait dengan topik kesadaran penuh itu hal menarik yang baru saya pelajari yaitu seorang manusia dewasa yang tidur kurang lebih 8 jam per hari memiliki 6.000 pemikiran dalam sehari. Pikiran dalam situasi terbaik jika berfokus pada situasi saat itu dan masa sekarang seperti itu. Oke, bisa dilanjutkan ke atas Pak Gede. Oke, berikutnya untuk yang ketujuh, pematangan dimensi elemen profil pelajar Pancasila, yaitu itu merupakan hal yang menarik dan baru yang saya pelajari terkait dengan pencapaian profil pelajar Pancasila ini selaras dengan 5 kompetensi sosial dan emosional bersama pernyataan demokrasi. Oke, baik. Ada lagi di bawah? Udah habis? Oke, ya, Sudah habis, Pak. udah habis. Silakan ditutup, Yuli. Oke, terima kasih. Berikan aplaus dulu, ya. Jadi luar biasa hasilnya, walaupun singkat waktunya, karena mungkin kita sudah menerapkan beberapa, tinggal merumuskan saja sehingga nyambung. Ya gitu teman-teman ya. Jadi rasanya sudah cukup ya. 3 presentasi yang sudah disampaikan itu hampir sudah sama untuk melakukan ini pemahamannya. Nanti mohon maaf Bu Dayu sama Pak Kadek dan juga Bu Desi itu karena waktu. Saya yakin Bapak Ibu pasti sudah memiliki. Nah, nanti hasilnya juga kita akan jadikan satu rangkuman. Baik, kita akan lanjutkan dengan mengidentifikasi sekarang apa yang sudah kita laksanakan di sekolah dengan apa yang Bapak Ibu sudah pelajari tadi dan apa yang kita sudah terapkan. Nah, Pak Gede boleh ditampilkan itu identifikasi Pak Gede. Format tablet identifikasi satu itu ya. Ah, ini dah. Yang itu dah Pak Gede tadi. Baik. Tabel identifikasi penerapan pembelajaran sosial dan emosional Pak Gede. Nah, udah. Oke. Ini mohon izin Bapak yang memandunya. Baik, eh, teman-teman, kita akan identifikasi. Nah, kita sudah termasuk tim daripada eh, penerapan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah kita ya. Jadi timnya ini nanti sesuai dengan kebutuhan kita bisa kita kembangkan nanti ke atas. Nah, di sini ada kita mencermati 5 indikator penerapan PSE dan berikan tanda cek pada tahap yang sesuai dengan penerapan pembelajaran sosial dan emosional di sekolah kita. Dari teori-teori yang Bapak Ibu pelajari, sekarang coba kita sandingkan dengan indikator-indikator yang sudah ada, kita pilih dengan memberikan tanda cek. Ini penerapkan KSP yang di sekolah kita yang berbasis kesadaran penuh dan keseharian masing-masing ya. Awalnya tim BSP sudah menyadari pentingnya penerapan praktek berkesadaran penuh dalam keseharian. Kita sepakat enggak bahwa ini sangat penting berkolaborasi dalam pembelajaran kita, Bapak Ibu? Sepakat, Bapak. Sepakat, Bapak. Bagus Sepakat, banget. Bapak. Oke, nanti Pak Gede mungkin kita langsung beri tanda cek bisa ya? Ini berbentuk sub apa namanya? Di Word mananya apa tiang apa isi, deh? Pak? Di mananya tiang isi? Di sini aja diberikan tanda langsung contoh yang Tanda di centang belakang. ya, Pak? Tanda centang di Oke, belakang. siap, Pak. Nanti kita rekap untuk menjadi RPL ya. Kemudian apakah dia dalam bentuk berkembang ya sebagian kecil tim PSE menerapkan praktek kesadaran penuh dalam keseharian. Kira-kira Bapak Ibu ini dari 6 orang yang kita hadir ya contoh tadi kita sudah menerapkan namanya apa tadi senyap ya enggak Ya, di awal dan di Betul, akhir. Bapak. Betul, betul. Berarti kita kan sudah menerapkan secara semua. total karena itu Ya. berbentuk program. Benar enggak? Dan Betul, konsisten, Bapak. Bapak. Konsisten, Pak. Dan Betul, betul, Pak. konsisten. Betul. Oke. Kemudian kita juga memberikan apa namanya itu kesempatan anak belajar yaitu
dengan menyatakan dirinya sebagai siswa yang memiliki tujuan mengantarkan passionnya masing-masing. Betul, Contohnya Pak. apa? Anak-anak itu kan BMW di SMK. Ya, Nah, kita betul, sudah Pak. petakan, Iya, iya nggak? Iya, Nah, ini kan Bapak. sudah mengikuti juga kan? Iya, sesuai Jadi, fashionnya dia, sesuai dengan uh-uh, pilihannya sudah itu. pilihannya. Ah, Jadi kita tidak memaksa, tidak tercampur iya, termasuk orang tuanya. Jadi betul. kebebasannya itu kan gitu. Iya, Pak, betul, betul. Kemudian ada lagi yang terakhir itu penilaian, ya nggak? Iya, Penilaian luar biasa itu pas anak-anak dengan yang membuat proyeknya iya, project based learning. dengan best learning. berkolaborasi dengan Ah, temannya yang punya misinya sama, kan itu. Jadi iya, 5 orang, 6 orang Ya, Pak. itu membuat proyek yang sama, kemudian dipamerkan. Itu luar biasa. Nah, kemudian apa namanya itu, yang terakhir yaitu kita memberikan peluang kepada anak kita. Apa itu? Basih dia belajar, kita sudah berikan izin dia DW, untuk Bapak. bisa bekerja. Ya, DW, Ya Bapak. enggak? Iya, Secara Pak. teorinya kita anak-anak kita sudah Mampu. siap dia bekerja bergabung di dunia kerja. Berarti di sini apa berkembang melebihi harapan? Apakah berkembang sesuai harapan atau gimana? Ayo, Bapak Ibu. Berkembang. Berkembang sesuai harapan nggak, Pak? Kalau Berkembang. Melebihi. kalau dari redaksinya kan ini Pak, Ya, antara dua ini Pak, berkembang sesuai ya. harapan sama berkembang melebihi harapan. Melebihi harapan. Ya, Oke. jadi sekarang tinggal kita sepakati kita mau berada di posisi yang mana Pak, begitu. Di Ya. Atau antara dua berkembang ini. sesuai dengan harapan dulu. Bagaimana? Oke. Sesuai harapan. Kita oke lah, kita tidak muluk-muluk lah. Kita Ah, sesuai harapan dulu ya. Ya, iya, Jadi melebihi itu nanti kan hasil akhirnya melebihi berarti semua anak kita itu 100% bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya atau iya, jurusannya kan betul, gitu. betul, Bapak, betul, Tapi betul. kita menuju ke sana kan gitu. Iya, Oke, iya, kita betul. sepakat ya. Iya, Pak, Oke, iya. itu Pak Gede sudah dicontreng. Terima kasih. Kita lanjut yang kedua. Nah, sekarang penguatan KSP pendidikan tenaga kependidikan ya. Jadi guru dan pegawai sekarang Pak Ibu. Belum ada kesempatan khusus untuk penguatan kompetensi sosial dan emosional. Nah, ini kira-kira kalau kita sudah menerapkan, teman-teman ada kesempatan nggak? ada Pak. Ada. Pasti ada kan? Ada, Bapak, ada, Karena Pak. kita sudah menerapkan pada anak-anak, termasuk juga didukung oleh apa namanya itu tenaga kependidikan. Jadi kita satu bahasa, karena kita sudah program tetap itu. Kayak gitu. Iya, Oke. betul, Pak. Jadi kegiatan itu kayaknya ini kegiatan penguatan untuk tenaga pendidik dan ini juga sudah terjadi. Nah, tinggal kita nanti akan lebih meningkatkan, ya enggak? Jadi melebihi Betul. harapan. Walaupun itu mungkin ada beberapa yang belum begitu fasih, namun saya kira itu 90% teman-teman kita sudah oke dengan program, karena kita sudah menetapkan program tadi. Oke, lanjut. Nah, integrasi KSE dalam praktek pembelajaran. Tadi Bapak Ibu, 3 pelentir itu menjelaskan bahwa sudah dibawa di kelas. Benar nggak Pak Ibu? Betul, Bapak, betul. Berarti dia sudah terintegrasi kan? Nah itu. Jadi sering saya sampaikan bahwa belajar itu bukan hanya kita apa akan apa namanya itu menghabiskan materinya saja, tetapi kebermaknaan daripada belajar, kemudian eh, apa namanya itu mengantarkan anak itu untuk mencapai tujuannya masuk di sekolah kita itu kita sudah terapkan yang itu. Saya kira ini sebagian besar guru sudah melakukan secara implisit ya benar nggak Bapak Ibu? Ya janganlah bilang. Kita sepakat itu yang kedua juga, yang ketiga juga. Sebagian guru sudah implisit mengintegrasikan praktek pembelajaran yang memperhatikan lingkungan belajar yang mengutamakan hubungan dan apa itu yang bawahnya Pak Gede? Coba digeser. Ya, budaya yang lebih responsif. Kan gitu. Contoh Iya, umpamanya betul, kalau Pak. lingkungan kita melarang anak itu membawa plastik sekali jadi,
ya enggak. Kemudian kalau dia bawa itu harus dia yang yang dianjurkan oleh Pak Gubernur. Kemudian lingkungan kita bersih. Nah, ini sudah masif kita lakukan di sekolah selama 2 tahun. Oke, kita sepakati yang mana sekarang ini? Sebagian besar, Pak. Sebagian besar ya? Sebagian guru Sebagian sudah mengintegrasikan praktek pembelajaran Ya, yang membutuhkan lingkungan belajar. berarti sudah bagian besar, berarti nomor 4 ya. Iya, Pak. Kayaknya sudah bukan terefleksif ya, bukan hanya sekedar ya enggak? Iya, Oke, silakan Pak Gede yang nomor 4 terakhir Pak Gede. Yang paling kanan. Enggak, yang paling kanan soundtracknya. Nah, ini. Oke, lanjut. Lanjut ke bawah Pak Gede. Nah, sekarang integrasi KSP dengan dimensi P5-nya ya. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ya, ini untung kita semuanya teman-teman yang menguasai itu ya, cepat sekali kita bisa ini. Oke. Nah, ini terintegrasi enggak? Bahkan kita sudah khusus 1 hari itu anak-anak kita berikan waktu, ya enggak? Itu setiap hari Jumat. Ini yang sangat apa istilahnya itu menjolok sekali kita siapkan waktu anak-anak itu 1 hari dia berintegrasi dengan pembelajaran P5-nya itu dengan tim dan memilih daripada apa yang suka dia lakukan dalam pembelajaran tersebut dan apa yang tidak suka. Jadi dia anak-anak itu mengumpulkan dirinya itu sesuai dengan passionnya dia. Kan kita buat ya tim maksimal 5 orang sampai 6 orang ya enggak? Dengan memilih dia sendiri itu kemerdekaannya, kemudian menentukan juga materi ataukah proyek yang dikerjakan. Walaupun sebenarnya kita mengantarkan atau memberikan dia itu temanya, tapi proyeknya itu kan berbeda-beda dilakukan oleh anak-anak. Nah ini, jadi terintegrasi enggak dia itu keterampilan sosial dengan emosionalnya, kemauannya dengan P5-nya ini. Terintegrasi, Pak. integrasi. sudah, Pak. Sudah Terintegrasi, sejalan terintegrasi, Pak. terintegrasi dan itu kita sudah Integrasi. lakukan. Nah, kira-kira yang mana yang cocok ini? Mungkin ya di antara nomor 3 dan 4 juga sebagai Sebagian, sebagian kecil, 4 sebagian sepertinya. besar. sebagian besar, Pak. 4, Bagian Pak. besar, Pak. Karena Ya. semua Karena Bagian kita yang semuanya terakhir, ya, sebagian nah. besar. sebagian besar. Ya. Oke. Ini terakhir ya. Ada lagi Pak Gede? Ada, Pak, terakhir. Oh, ada. Pelibatan kemitraan dengan orang tua. Nah, oke. Wali, keluarga, masyarakat, mitra dunia kerja secara kolaboratif untuk memberikan dukungan terhadap perkembangan kompetensi sosial dan emosional murid. Nah, ini oke. Kalau dengan orang tua kita baru terbatas anak-anak yang berprestasi dan anak yang bermasalah. Kan itu kita harus Betul, Pak. akui ini. Benar nggak? Betul. Betul, Pak. Nah, kemudian terhadap masyarakat kita sudah diakui oleh lingkungan yang terdekat kita, itu kepala desa itu selalu kita libatkan dalam satu kegiatan. Kemudian kita pun terlibat, ini kan sudah sedang berlangsung 3 hari anak-anak kita ngayah. Benar nggak Iya. Pak Ibu? Betul, Pak. Betul. Jadi secara rutin setiap tahun ajaran baru kita juga menjaga lingkungan, ya enggak? Ikut Betul. kita berkontribusi semuanya di sana. Itu lingkungan yang ada ya. Nah, kemudian mitra kerja kita dengan industri bagaimana? Bisa enggak kita berkolaboratif? Sudah, Pak. Nah, Sudah, Pak. Sudah. Yaitu dia menjadi guru tamu, kamu kemudian juga memberikan kita pendidikan bagi guru, kemudian memberikan anak juga berkesempatan PKL, bahkan juga magang. apa istilahnya DW. DW dan Iya. juga bekerja. Ini luar biasa kan? Walaupun belum semuanya ini. Jadi sudah terjadi kan? Itu Iya, Pak. kolaboratifnya. Nah, sudah barang tentu tadi kan dikatakan proses pembelajaran itu tidak terlepas dengan kita secara otomatis memberikan keterampilan sosial dan emosional. Benar nggak? Betul, Pak. Jadi Betul. sudah barang tentu di industri pun akan terjadi seperti itu kan, di masyarakat pun terjadi, apalagi di sekolah yang kita sudah programkan itu.
Nah, dari keempat pernyataan ini kira-kira yang mana yang cocok? Sudah ada perencanaan, nah, bukan perencanaan saja kan? Yang Bahkan terakhir kayaknya. Yang sudah terakhir. penerapan ya enggak? Iya, Ya, ada yang kemitraan. terakhir Oke, Pak. Ya, Yang terakhir, ya, Pak. oke. Nah, inilah nanti yang walaupun mungkin secara umum, coba dihitung yang nomor yang terakhir itu nomor yang sudah sesuai melebihi harapan, satu, dua, kemudian naik Pak Gede, tiga, empat, 4. ya, empat, kemudian yang Berkembang sesuai berkembang harapan. sesuai harapan berdua ya, berarti enam dari pernyataan itu empat yang sudah maksimal. Nah ini saya mohon nanti Bu Yuli, inilah menjadi tindak lanjut kita. Jadi kira-kira ini kan kita secara umum. Nah kelemahannya itu apa? Mungkin teman-teman, beberapa teman-teman yang belum melakukan secara maksimal. Atau yang paling apa namanya itu menjolok sekali anak-anak mungkin dengan metode kita hari Jumat itu dia merasa bosan kepanjangan untuk dia berkolaborasi kan itu. Nah, nanti di semester depan kita akan coba jajak pendapat kepada anak-anak. Masih cocok enggak belajar itu untuk bagi kelas 10 yang belajar di hari Jumat itu total dia P5 dengan kolaborasinya. Itu kan kalau yang apa sering dilakukan bisa kejenuhan juga kan Bapak Ibu ya. Setuju enggak itu? Setuju. setuju Nah, Pak. mungkin Setuju nanti apa setuju? kita bagaimana rancangan kita ke depan, apakah itu untuk pola P5 kita itu langsung dia implementasi pertunjukan. Kan gitu. Dia yang membuat setting kita itu dengan ya nanti kita ajak diskusi anak-anak. Maksudnya begini, dia membuat produk dulu mungkin 3 kali pertemuan atau sampai 4 kali pertemuan, kemudian kita secara bersama-sama memamerkan produknya itu. Tidak yang seperti yang kita lakukan itu kan 6 bulan sekali ya enggak? Kan terlalu panjang itu. Ya. Nah, terlalu jenuh mungkin dia. Nah, nanti kita tanya kepada anak apakah itu 1 semester kita 2 kali akan menampilkan kan itu. Nah, ini yang ke depan kita rancang untuk tindak lanjut. Oke, ini merupakan sudah kegiatan kita terakhir. Sekarang tinggal kita memberi rencana tindak lanjut dari hasil apa yang kita pilih. Tolong disimpan Pak Gede. Disip dulu ya. Sampun Pak. Nah, kemudian coba ditampilkan POM RTL-nya, rencana tindak lanjutnya Pak Gede, ada yang Bapak kirim itu. Sudah dikirim apa belum? Sudah Bapak. Sudah. Oke. Gini kok, nanti gini. Nah, ini tabel rencana tindak lanjut ya. Nah, indikatornya ini kan masing-masing sudah diberikan. Dan kita sudah sepakatnya tadi memilih dengan tingkatannya, ya enggak? Ya. Ya. Nah, silahkan nanti rencana tindak lanjutnya itu, ya ini yang nomor 1 tadi, penerapan kompetensi sosial emosional berbasis kesadaran penuh yang ini, ya, di masing-masing anggota tim. Itu kan kita pilih tadi nomor 2 kayaknya enggak, dari ini ya enggak. Itu apa yang kita akan rencanakan tindak lanjut karena dia belum maksimal. Itu maksudnya. Ya. Oke, itu. Kira-kira apa namanya itu? Coba di copy Pak D. Yang tadi Ya. itu di copy kemudian di paste di sini. Kita berikan contoh. Nah, itu dah. Ya, ini kan. Hasilnya kan ini Pak, baru sebagian Ya, betul. besar, kira-kira biar Hmm. makin maksimal apa yang akan kita lakukan. Ya, sebagian besar sudah Ya. melakukan Ya. BC. Jadi, ya, oke. Mungkin ini usul Bapak ya. Ya. Yang nomor 1 mungkin kita akan melakukan workshop ataukah penyegaran Pak Gede. Tadi kan eh, ada 3 pelentir, jadi 2 yang masih baru mengenal yaitu kesadaran penuhnya itu kan kastelnya ya enggak? Ya. Nah, ini mungkin teman-teman juga belum banyak yang melakukan ini atau mau mengatakan ini. Kecuali mungkin Pak Gede sudah dengan Pak Kadek ya enggak?
sudah pelajari itu dengan seksama. Jadi kita akan melakukan workshop. Setuju enggak? Tentang Yuk Pak. Setuju, ya Pak. ya kita penerapannya itu kepada teman-teman. Oke, itu yang ini coba kita ketik. Sudah Pak. Nah, kemudian yang kedua diambil lagi, Pak. Itu biarin aja, Pak Gede. Oh biarin. Biarin aja, nanti kita kan ini. Kan tahu kita posisinya di sini gitu. Nah, sekarang yang kedua sama juga di sana. Nah, inilah yang RTL kita. Nah, kegiatan penguatan untuk tenaga pendidikan berkolaborasi, membangun kesepakatan berinteraksi yang didasari rasa hormat dan menghargai antara staf, murid, ya. Nah, ini apa yang kira-kira harus kita lakukan? Yaitu kalau di bahasanya apa namanya itu di hospitality itu kan grooming gitu Pak Dea. Benar nggak? Kalau menurut Tiang, Bapak, karena ini interaksi, Oke. mungkin kita kuatkan kembali senyum salam sapa, Bapak. Ah, Jadi program itu ya. program yang Oke. seperti itu kita kuatkan kembali. Mungkin ini bisa menjadi salah satu dari program sekolah yang Ya, kita rencana tidak lanjut. kuatkan lagi, Bapak, seperti itu. Ya, jadi oke, ketik saya Pak Gede di bawahnya. Nah, penguatan yaitu program Penguatan penguatan. Ya. 5S itu ya. apa aja tadi? Senyum, Senyum, Salam, salam, senyum, sapa, Sapa, Pak. salam. sopan, Se- santun. Senyum, Sapa, sapa, salam. Salam, salam, sama Sopan, salim, Pak. ya. Senyum, Om, sapa, Senyum, salam. sapa, salam. Om, Sapa, Salam, Salim, senyum, sapa, salam, sopan, santun. Oh, sopan santun kalau ya. 5 berarti 5S ya. Ya, Salimnya enggak ada deh. Iya. nggak ada, Salam Pak. salim itu sama ya. Salim, salam, Sopan Sopan, Sopan, Sapa, santun. Salam, santun. Sopan, Santun. Santun. Nah, ini harus biasakan kan gitu. Bapak sudah sering menyampaikan. Jadi anak-anak kita itu setiap ketemu bukan dia memalingkan muka, malahan dia itu menyapa ya enggak. Kita, nah mulai harus dari kita. Dimulai dari, nah ketik langsung Pak Gede. Dimulai dari para guru atau para pendidik dan tenaga Pendidikan, kependidikan. Jadi menjadi contoh dan memberi contoh. contoh. Kan gitu. Nah, nanti kita komitmen bersama ini untuk meningkatkan ini. Itu. Ya, role model. Ya, bagus. Oke, yang ketiga sekarang. Yang ketiga, nah ini sudah melebihi harapan ya. Nah, kalau bahasanya melebihi harapan, ini sebagian besar guru sudah terfleksib mungkin ya. berarti harus Nah tetap ini dipertahankan, Pak. Bagaimana cara ya, mempertahankannya? ya mempertahankan berarti kita kan kalau sebagian besar kan masih ada guru yang belum juga kan Iya, gitu Pak. jadinya Ya. sama tenaga kerja ya. Mungkin lebih kepada supervisi penguatan pembelajaran project based learning dengan pembelajaran berdiferensiasi, Bapak. Karena ini Ah, berhubungan dengan kegiatan belajar mengajar kalau tiang baca nih, Pak. betul, Ya. bagus itu. Baik, Kita baik, sepakat, teman-teman. Ada yang lain? Bapak. Sepakat. Sepakat ya. Sepakat, sepakat. Oke, Oke, sepakat. ya silahkan Pak Gede. Penguatan penerapan pembelajaran Berdi berdiferensiasi itu Berbasis berbasis project project based PJBL learning dan berdiferensiasi pembelajaran berdiferensiasi. berdiferensiasi. Ya, oke. Jadi itu adalah kebutuhan anak-anak ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ini Bapak, jadi guru mungkin Bapak, kalau menurut saya Bapak, selama ini kan guru mengajar itu kurang ada ice breaking Bapak. Jadi untuk Oke, silakan. di Ya, pembuka itu kan untuk menghangatkan suasana ada ice betul breaking. ya, betul. Kemudian Oke. ya penerapan ice breaking ya Pak ya. Ya, Sama ini Pak, dalam melibatkan anak mungkin kita
model pembelajarannya perlu kita variasikan, Pak. Variasikan ya. Ya, Oke. seperti yang Bapak bilang kan itu juga perlu kita Mm-mm. tingkatkan. Jadi Ya, model metode, maaf Pak ya, metode metode pembelajaran ya. pembelajaran lebih divariasikan. Variasikan ya. Multi-metode. Itu MO-nya tuh metode deh. MO. Sorry Pak. Ya, oke. Ada lagi? Saya kira cukup Pak. Cukup. Fokusnya. Oke. Sekarang yang integrasinya KSE. Kalau ini seperti yang disampaikan teman-teman tadi dari Bu Yuli, Bu Arsi, ini sepertinya kita harus merancang modul pembelajaran yang baru dengan memasukkan KSE ini, Pak. Oh Ke ya, oke. Di ini dulu hasil yang kita ini dulu tadi. Siap, Pak. Hasilnya di copy dulu. Lalu udah maksimal ya, perancangan Ya. juga ya, silakan. Oke. Integrasi KSE dimensi P3 itu ya profil pelajar Pancasila ya. Apa tadi itu? Kalau profil Pancasilanya kan sudah, Pak. Mungkin lebih ke KSE-nya, Pak ya. Ya, Ke dalam modul pembelajaran. Dalam modul ya. pembelajaran. Mungkin itu aja satu, Pak. Itu ya. Ya. Oke. Modul pembelajaran dan proses pembelajaran, Pak ya. Ya, dan proses pembelajaran betul. Jadi Oke, kita interaksi P5 P3-nya sudah ada, cuman ini masukkan kalau P3-nya itu kan sudah masuk semua di modul Iya. ajar kan. Iya. Oke. Sekarang yang melibatkan kemitraan yang terakhir ini ya. Oke, dengan industri. Ya, ini juga sudah maksimal. Nah, kalau ini kan kita kurangnya pelibatan orang tua ya, Pak De. Benar, Pak. Mungkin Sementara secara eh, secara iya, masif itu kan baru pertemuan awal di tahun ajaran baru. iya, Kan Pak. itu. Iya. Sedangkan yang selebihnya itu anak-anak yang berprestasi dan anak yang bermasalah saja. Iya. Nah, Bapak mengusulkan guru tamu dari orang tua murid yang punya latar belakang atau yang berhasil kan itu atau yang memiliki kelebihan. Sementara guru tamu kita kan di industri saja kan, itu melibatkan orang tua sebagai guru tamu. Jadi kita memilih, kemudian ini kita akan lakukan apa namanya itu, eh, mohon kepada anak-anak siapa saja boleh jadi Iya. volunteer gurunya sini secara bersama, guru tamu. Kemudian apa lagi? Kalau program parenting perlu nggak, Bapak? Jadi kan Apa? selama ini parenting, Pak. Apa itu? Parenting. Jadi parenting itu kita kadang anak-anak yang bermasalah kan memang di latar belakangnya dari orang tua yang memang memang bermasalah, Pak. Keluarga bermasalah ya. Ya, jadi Oke. kita mungkin menghadirkan ahli gitu, kita undang Oh begitu, pakar, boleh jadi silakan dari pertemuan. KPA. Kita udah MOU padahal itu ya enggak? Ya, Oke, saya silakan. dari ya, Bagus itu. kan kemarin kita ada tuh yang ibu yang yoga itu mungkin bisa kita Iya. Pak ya. Ya. Oke. Program Oke. parenting ya, Pak ya. Ya, program. Ya. Ya. Ada lagi yang lain? Kemudian bukan dilibatkan sebagai guru tamu aja, kemudian yang mungkin Bapak melibatkan orang tua murid, industri dan juga masyarakat sekitar dalam
bentuk industri dan masyarakat sekitar dalam bentuk pendidikan karakter. Ini kan bisa diwujudkan itu lewat kemarin seperti kita apa namanya itu dasar-dasar kepemimpinan ya nggak? Ini walaupun maksimal hasilnya tapi kita harus tetap tingkatkan Bapak. lagi. Iya. Nah, oke cukup 3 ya programnya. Cukup, Bapak. Oke, terima ini disimpan dulu deh. Oke. Nah, inilah yang kita akan rancang menjadi tindak lanjutnya. Ya, dari program itu kita rancang menjadi tindak lanjut ini semuanya. Luar biasa, Bapak Ibu. Tidak terasa kita kayaknya ini lebih daripada 1 jam ya. Iya, Bapak. Lebih ya Pak, nggih 23 Pak. Ya, luar biasa. Dan Bapak Ibu semuanya aktif ya. Nah, itulah kita belajar menyamakan persepsi. Ternyata Bapak Ibu dengan waktu singkat ya itu Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang dimaksudkan daripada kompetensi sosial dan emosional ya yang Bapak Ibu sudah pelajari. Nah, kemudian kita punya PR tadi kan kita memilih walaupun itu sebagian besar sudah, tapi ada teman-teman yang masih belum kan begitu. Nah, inilah saya mohon nanti kita sebagai tim itu akan apa namanya istilahnya itu mentransfer kepada teman-teman kita yang lain. Nah, sebelum saya akhiri mungkin ada yang perlu disampaikan? Tidak ada, Bapak. Sudah cukup ya? Cukup, Nggih Pak. Pak. Oke. Kalau begitu, terima kasih Bapak Ibu sudah aktif sekali sehingga kita menghasilkan sampai dengan tindak lanjut untuk kegiatan kita ini. Ngiring kita kembalikan ke Pak Gede, tadi beliau yang membuka, silakan ditutup Pak Gede. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya. Kegiatan kita pada hari ini demonstrasi kontekstual KSE kompetensi sosial emosional. Diskusinya berjalan dengan sangat menarik dan sangat luar biasa. Kita berikan aplaus dulu untuk kita semua ya. Ya. Dan tentunya kita berharap semua bahwa dari hasil identifikasi penerapan yang sudah kita laksanakan sudah menghasilkan tindak lanjut yang tentunya akan menjadi PR kita ke depannya untuk ditindaklanjuti oleh kepala sekolah dan tim KSE sehingga teman-teman kita nantinya bisa tersentuh juga untuk melaksanakan KSE ini secara utuh dalam pembelajaran mereka masing-masing sehingga tentunya dampak yang kita harapkan adalah peserta didik SMK Negeri Denpasar yang memiliki kemampuan dalam skill yang baik, kemampuan sosial yang baik, kemampuan dan budi pekerti yang tentunya mumpuni untuk bertahan dalam melanjutkan cita-cita mereka ke depannya. Ya. Akhir kata, titiang sinat untuk para mesanti, Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam nama budaya. Terima kasih Bapak. Terima kasih semuanya. Selamat malam.